Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 31 Oktober 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Guntaraf dengan judul Nasihat dari Orang yang Paling Bijaksana. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang telah Kau nyatakan bagi kami. Dan terlebih pada saat ini, Kau berikan kami waktu untuk merenungkan firman. Biarlah tuntunan-Mu tetap menjadi bagian kami Bapa, sehingga kami pun boleh mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat di dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama. Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama mengatakan, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Raja Salomo dikenal sebagai orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di dunia ini. Dia telah naik tahta sebelum usia 18 tahun. Disebutkan bahwa ia membawa emas dari Orpir dan perak dari pertambangan di Spanyol. Ia mengimpor batu-batu berharga dan rempah-rempah dari Arab dan gading dari India. Pajak yang datang dari berbagai sumber orang asing mencapai 10 juta dolar setiap tahunnya. Dan Ratu Seba datang dan melihat Raja Salomo secara langsung. Dan waktu beliau kembali, ia mengatakan bahwa yang didengarnya hanya setengah dari apa yang dilihatnya. Salomo menuliskan 3.000 amsal dan dia hidup cukup tua untuk mati sebelum ia sadar bagaimana cara hidup yang terbaik. Pada saat mendekati akhir hidupnya, dia berkata yang tertulis dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Akhir kata dari segala yang ia dengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bayangkan bagaimana Raja Salomo mengatakan hal yang penting, akhir dari segala yang didengar. Ini merupakan suatu kesimpulan yang penting. Ia telah belajar dari Tuhan setelah mengalami sekolah kehidupan yang penuh dengan kesukaran, betapa perlunya penurutan kepada hukum Allah. Kita lihat susunan kata-katanya. Takut akan Allah dan baru berpegang pada hukum-hukumnya. Dengan sendirinya, yang dimaksud takut bukanlah seperti takut untuk berlari, tetapi takut untuk menghormati dan merasakan keagungan Allah serta mengakui Ia adalah pencipta kita yang mengasihi kita dan menghendaki yang terbaik untuk kita. Tuhan cukup sabar kepada Salomo. Ia seharusnya sudah diturunkan dari tahtanya oleh sebab berbagai pelanggarannya. Namun dalam perjalanannya waktu, Salomo menyadari kegagalannya dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa menurut akan hukum Tuhan tanpa menempatkan Tuhan yang terutama dalam kehidupannya. Problem yang kita hadapi dengan menurut akan 10 hukum ini ialah tidak adanya kuasa. Apakah Anda juga mempunyai pengalaman yang demikian? Sementara kita sadar akan tidak adanya kuasa untuk menurut, maka hukum itu menunjukkan kebutuhan kita akan juru selamat. Hukum itu menunjukkan kita kepada Yesus. Hanyalah di dalam Yesus kita mendapat pengampunan untuk memenuhi
tuntunan dari hukum dan memberikan kuasa bagi kita untuk menurutinya. Kiranya hubungan kita dengan Kristus itu sedemikian eratnya sehingga kita senantiasa mendapatkan kuasa untuk menurut hukum Allah yang memberikan kepada kita sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan setiap hari. Kita tunduk kepala, kita ucap syukur. Terima kasih Bapa, kami kembali bersyukur oleh karena firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca, semua itu boleh menambah iman kerohanian kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.